Surah Rahman 8 pada surat Al-Kahfi ayat 103 104 dijelaskan bahwa orang yang rugi adalah orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini. Sedangkan dalam Quran surat Al-Buruj ayat 21-22 dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membuat ketetapan yang telah ditulis dalam Lauhul Mahfuz. Pertanyaan, apakah dengan demikian Allah jugalah yang telah menetapkan bahwa si A akan lahir sebagai pembunuh dan si B sebagai korban dari si A? Apakah demikian atau bagaimana Ustadz? Atau bagaimana sehingga ada orang yang rugi perbuatannya karena membunuh saudaranya sendiri sesuai ketetapan? Karena sependek pengetahuan saya bahwa rizki, kematian dan jodoh sudah digariskan oleh Allah. Yang saya pikir, apakah Allah Subhanahu wa taala jugalah yang telah mentakdirkan si B tadi terbunuh oleh si A? Mohon penjelasan. Itu bukan begitu pemahamannya. Orang yang sia-sia perbuatannya di dunia, kemudian Allah menetapkan segala ketentuan, itu ada kaitannya ikhtiar insani, ada sesuatu yang bisa diusahakan oleh manusia. Kalau manusianya mengusahakan dengan mentaati Allah, maka tentu di akhir dia akan mendapatkan takdir yang baik. Bukan berarti Allah menciptakan kita terus lantas menetapkan bahwa iki engko dadi pencuri, iki dadi pezina, ini dadi pembunuh, ini tukang korupsi. Bukan begitu. Itu ada usaha dari manusianya. Maka Allah turunkan Quran, kemudian utus Rasul untuk menjelaskan semua itu. Menunjukkan dua jalan, ini jalan keselamatan, ini jalan kesengsaraan, ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Nah, manusianya punya ikhtiar mau mengikuti jalan keselamatan atau jalan kesengsaraan. Ya, kalau kemudian memilih jalan ke surga, maka takdirnya akan baik. Itu yang ditetapkan oleh Allah. Namun jika sudah mengetahui petunjuk dari Allah, kok tetap milih jalan kesesatan, tetap milih menjadi pencuri, pezina, tukang korupsi dan lain sebagainya, ya Allah tinggal menghiakan saja. Kan kata Allah, i'malu ma syi'tum. Coba ayatnya diingat itu. Fatir, apa ya? Ya, Fatir. I'malu ma syi'tum itu. Afama yulqa finnari khairun amma ya'ti amina yaumal qiyamah i'malu ma syi'tum. Surat apa itu? Coba dicari kalau ada yang sudah ketemu. Fussilat ya 40 ya. Fussilat ayat 40. Quran surat ke-41. Surat Fussilat nomor surat 41 ayat 40. Innal ladzina yulkhiduna fi ayatina la yakhfauna 'alaina afamay yulqa fin nari khairun ammay ya'ti aminan yaumal qiyamah i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, mereka tidak tersembunyi dari kami. Maka apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka lebih baik ataukah orang-orang yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat? Perbuatlah apa yang kamu kehendaki,
Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ya, kita diberi kebebasan oleh Allah. I'malu ma syi'tum. Berbuatlah sesuka hatimu. Ini berarti ada kaitannya dengan ikhtiar insani, usaha manusia. Kalau mau memilih jalan kebaikan, maka dia akan datang kepada Allah dengan damai, aman, sentosa. Namun kalau memilih jalan kesesatan, dia akan datang kepada Allah diseret masuk ke dalam neraka. Bukan berarti Allah menetapkan, menciptakan terus engko bakale dadi penghuni neraka. Oh, kamu bakale dadi penghuni surga sudah ditetapkan oleh Allah di Lauh Mahfuz, bukan begitu. Allah menciptakan kita, Allah jamin rezeki kita, Allah utus Rasulnya, Allah turunkan Quran untuk menjelaskan pada manusia tentang jalan yang lurus. Nah, setelah semua itu sampai kepada kita manusia, maka tinggal manusianya milih mana. Wadainahun najdain, kami tunjukkan dua jalan, jalan neraka, jalan ke surga. Pilih mana kamu? Kalau kita milih jalan ke surga terus mengikutinya, maka Allah tinggal mengiyakan sampai ke surga. Kalau kita pilih ke neraka, terus kita berfoya-foya di jalan itu, maka Allah juga tinggal mengiyakan. Oh, kowe milih jalan sesat, oh milih jadi pencuri, milih korupsi, zina, ya wis, teruso. Ini maksudnya Allah tetapkan takdir di Lauh Mahfuz, namun ada kaitannya dengan ikhtiar insani, manusianya milih yang mana. Bukan berarti Allah ciptakan terus Allah tulis, oh ini penghuni neraka, ini penghuni surga. Lah, kalau seperti itulah terus untuk apa? Untuk apa kita hidup di dunia ini kalau bakale nanti jadi penghuni neraka? Untuk apa Allah turunkan Quran, Allah utus Rasulnya untuk menerangkan Quran, untuk menjelaskan jalan yang lurus. Untuk apa Allah perintahkan pada kita agar taat pada Allah, untuk sholat, zakat, puasa, semua itu untuk apa? Kalau pada akhirnya ternyata sudah tertulis di Lauh Mahfuz bahwa kita penghuni neraka. Lah nek pemahamannya seperti itu lho, wis mending ora sholat, ora zakat, ora poso, mongko bakale wis ditetapkan di sana menjadi penghuni surga. Kira-kira mungkin tidak? Ya tidak mungkin. Orang tidak taat pada Allah kok pengen surganya Allah, jelas tidak mungkin. Itu maksud ketetapan Allah. Orang yang taat pada Allah, ketetapannya dia menjadi hamba Allah yang bertakwa. Hamba Allah yang bertakwa akan mendapat balasan surga, uiddat lil muttaqin. Ketetapan Allah yang telah tertulis di Lauh Mahfuz, orang durhaka tidak tunduk patuh pada Allah, ketetapannya di dalam neraka. Nah, kita tinggal memilih. Memang saat Allah menciptakan kita, itu Allah sudah tetapkan 4 hal. Ya, terkait rizki kita, ajal kita, jodoh kita, apakah kita akan berbuat baik atau kita berbuat buruk. 4 hal itu. Terkait dengan rizki, ada kaitannya dengan ikhtiar insani yang jelas. Saat Allah ciptakan kita, Allah janji, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Kamu aku ciptakan, rezekimu juga aku jamin. Dan di langit rezeki yang telah dijanjikan kepadamu. Karena tidak mungkin kita ke langit mengais rezeki, maka rezeki itu oleh Allah diturunkan ke bumi. Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Dia Allah yang telah menjadikan bumi itu mudah untuk dijelajahi. Famshu fi manakibiha. Maka jelajahilah setiap penjuru bumi. Tujuannya apa? Wa kulu mir rizqi, menjemput sebagian rezeki yang telah Allah tetapkan di langit.
Jadi jaminan rezeki dari Allah itu sudah ada. Jangankan kita manusia, semut yang sekecil itu pun, selemah itu saja dijamin rezekinya oleh Allah. Burung kalau pagi mau terbang, dia akan kembali pulang ke sarang dengan membawa makanan. Apalagi manusia, hewan pun dijamin rezekinya oleh Allah. Yang tidak punya akal, tidak punya hati, itu saja dijamin oleh Allah. Apalagi kita manusia. Tidak ada satupun makhluk Allah yang tidak dijamin rezekinya oleh Allah. Tinggal kita mau berusaha atau tidak. Tinggal kita mau berusaha atau tidak. Tidak mungkin kita terus di rumah berdoa terus. Lah kok kowe ra kerja? Tenang, Allah sudah tetapkan rezeki saya di Lauh Mahfud. Saya terus berdoa karena Allah sudah tetapkan rezeki saya di Lauh Mahfud. Kira-kira dia akan dapat apa tidak? Tidak. Lah tidak dapat kok terus protes menyalahkan Allah. Ya Allah, inna wa'dakal haq, sesungguhnya janjimu itu hak ya Allah. Engkau berfirman katanya rezeki telah dijamin di Lauh Mahfud. Sekarang mana rezekiku ya Allah? Lah ora gelem kerja. Maka tergantung dengan ikhtiar manusia. Kalau diberi, kalau sudah usaha kemudian diberi oleh Allah, sedikit atau banyak kewajiban kita hanya mensyukuri, bukan untuk mengeluh. Kita sudah berusaha, mungkin berusahanya sudah sangat maksimal, namun Allah beri sedikit. Sedikit atau banyak yang Allah berikan, itu kewajiban kita hanya bersyukur. Tidak ada kewajiban yang lain. Kun wari'an takun a'badan nas. Jadilah kamu orang yang warak dalam agama ini. Niscaya kamu akan menjadi orang yang paling baik dalam menyembah kepada Allah. Wa kun qani'an takun ashkaron nas. Jadilah kamu orang yang qanaah, niscaya kamu akan menjadi orang yang paling bersyukur kepada Allah. Sehingga sedikit atau banyak itu yang Maha mengetahui Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang penting prosesnya kita tempuh, kewajibannya kita tempuh, hasil akhirnya itu terserah Allah. Allah mau beri rezeki kita sedikit atau banyak, itu terserah Allah. Kewajiban kita itu hanya mensyukuri setelah usaha dilakukan, kemudian bertawakal kepada Allah. Seberapa banyak yang Allah beri, yang Allah titipkan, kewajiban kita mensyukurinya, bukan untuk merasa kurang, bukan untuk terus mengeluh. Kemudian jodoh, memang salah satu yang sudah ditetapkan adalah jodoh. Jodoh itu harus diusahakan juga, terkait dengan ikhtiar manusia. Tidak bisa kita hanya diam saja. Bukan berarti usahanya dengan pacaran, bukan. Tapi mengusahakan. Makanya di MTA ini, bagi yang sudah siap nikah, maka harus ke pengurus. Kemudian di situ data diri diberikan dan lain sebagainya, termasuk nama, pekerjaannya apa, rumahnya di mana, ya termasuk taat beragama atau tidak, ngaji atau tidak, dan lain sebagainya. Kemudian kewajiban pengurus tadi mencarikan. Nah, ketika sudah ini ta'aruf, dita'arufkan, kalau sudah ta'aruf sudah merenung, kemudian berpikir kalau cocok lanjutkan dengan lamaran, kemudian setelah itu tentukan hari ijab kabul, sudah. Bukan dengan pacaran. Loh kok kamu pacaran? Loh saya mau berusaha menjemput jodoh saya. Nah, ini melanggar aturan Allah, orang berpacaran itu. Islam tidak kenal pacaran. Loh pacaran saya syar'i. Gimana pacaran syar'i itu bagaimana? Oh, pacaran kok syar'i? Nah, itu melanggar aturan Allah.
Namun kalau kita diam saja, lah termasuk usaha ikhtiar insani dalam menjemput jodoh, maka di MTA tadi ada aturan-aturan seperti itu. Itu dalam rangka usaha ikhtiar kita. Ya, percuma kita tanpa usaha pengen dapat jodoh, namun tanpa usaha, tanpa menyatakan diri sudah siap menikah dan pengen dicarikan jodoh, maka sia-sia. Atau ada pemuda yang seneng dengan wanita ning ora wani menikahi, ya, dia hanya mencatatkan namanya dalam hati, laki-laki lain mencatatkan dalam buku nikah. Kedisian. Maka segera ditempuh. Memang jodoh itu sudah diatur oleh Allah, namun usaha manusianya tetap ada. Usaha bukan berarti melanggar aturan Allah dengan pacaran dan lain sebagainya, bukan. Kewajiban kita, wa ankihul ayyama min ibadikum wassolihin, wa ankihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullah min fadlih wallahu wasi'un alim. Kata Allah begitu, bantu, kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan hamba sahayamu baik laki maupun perempuan yang sudah siap menikah. Iyakunu fuqara, jika mereka yang siap menikah itu fakir, miskin, jangan takut, Allah yang akan mencukupkan. Bukan berarti sekarang fakir miskin terus nikah ngerti-ngerti cukup tanpa kerja, bukan. Artinya ketika menikah maka tuntutan, dia akan menyadari sekarang tidak hidup sendiri, ada anak orang yang menjadi tanggungan. Maka dia akan semakin semangat bekerja, menjemput sebagian rezeki, sebagian loh ya. Maka jangan jadi orang tamak, jangan jadi orang rakus. Kita ini hanya diwajibkan oleh Allah sebagian, menjemput sebagian rezeki kita. Berarti yang bukan bagian kita jangan diambil. Kalau kita mengambil yang bukan bagian kita, berarti kita tamak, kita rakus. Apakah Allah juga telah menetapkan bahwa kita menjadi orang tamak dengan korupsi? Tentu tidak. Loh kok kamu korupsi? Wah, ya enggak apa-apa, saya hanya mengikuti apa yang menjadi ketetapan Allah. Karena Allah menetapkan saya jadi seorang koruptor. Kamu tahu dari mana? Kan tertulis di Lauh Mahfud. Makanya saya mencuri. Kalau itu pemahaman kita, niscaya semua manusia itu senang berbuat hal-hal yang seperti itu, karena innan nafsa la'ammaradum bisu. Kalau orang tidak sholat bisa ke surga karena pemahaman telah ditetapkan dalam Lauh Mahfud, tentu kita tidak akan sholat. Gitu. Ngopo? Adem-adem udan-udan subuh harus wudu kena air, mending kemulan. Siang-siang lelah bekerja, harusnya istirahat, kenapa harus sholat? Kalau ternyata orang tidak sholat pun bisa ke surga karena salah memahami ketetapan. Nah, kalau memang demikian, niscaya kita tidak akan sholat. Lah untuk apa jenengan ngaji? Hari Ahad, hari libur se-Indonesia Raya, hari piknik, family time, hari keluarga, hari untuk berhealing ria. Kok sekarang jenengan ngaji? Kalau orang tanpa tadabbur Quran bisa ke surga, ya tentu kita tidak akan datang ke sini. Hari Ahad tuh lebih baik ya piknik, seneng-seneng. Lah apa? Kok tidak ngaji? Ndak apa-apa, saya orang ngaji ya tetap ning surga kok. Lah kenapa? Karena sudah ditetapkan oleh Allah. Daripada saya ngaji, sudah lelah, rugi waktu, rugi tenaga, rugi biaya, kenyataannya ketetapannya saya di neraka kok. Untuk apa saya ngaji?
kita akan terbolak-balik seperti itu. Maksudnya Allah menetapkan itu, kebaikan dapat balasan kebaikan dari Allah, itu ketetapan Allah. Keburukan dapat keburukan di sisi Allah, itu ketetapan Allah. Semuanya tergantung ikhtiar manusia. Kalau ajal usia kita sampai berapa, kita tidak bisa mengintervensi. Kalau Allah sudah tetapkan usia kita sampai 40, kita tidak bisa mengintervensi. Ya Allah 41 saja ya Allah. Kalau sampai 40 ternyata hari ini usia kita sudah 39 tahun, 11 hari lebih 11 bulan lebih 28 hari. Berarti karek sesuk. Kita tidak bisa mengintervensi dan tidak tahu sampai usia berapa kita diberi amanah hidup oleh Allah. Namun manusia bisa meminimalisir usaha ikhtiar agar usianya bisa panjang. Maksudnya begini, kalau ada kereta api lewat terus jenengan berdiri di tengah rel, ya mati, ketabrak ya mati. Kalau dileke enggak apa-apa, usia saya ditetapkan sampai 70 kok. Meski saya tertabrak kereta api, kepalanya pecah, insya Allah masih hidup karena ditetapkan sampai usia 70. Itu pemahaman yang salah. Sunatullah berlaku, kepala pecah ya masih sudah tidak hidup. Sunatullah berlaku. Maka kalau sampai usia kita ternyata sampai 40, ya sudah, itu batas akhir. Sampai 60 ya sudah, itu batas akhir. Namun sebab-sebab kematian manusia hanya bisa berusaha semaksimal untuk menghindarinya. Termasuk kalau jalan ya di pinggir, jangan di tengah jalan raya. Tengah jalan raya ora apa-apa, wong usiaku nganti sewidak, aku jek 30 iki. Ya ketabrak tenan. Kalau termasuk sebab-sebab kematian, kecelakaan, maka kalau rating kanan, ya belok kanan tenan. Jangan rating kanan terus beloknya kiri. Jangan rating kiri terus belok kanan. Jangan begitu ketabrak dari belakang terus ngotot, saya sudah rating kok, mana lagi diurupke. Nah ini. Ya, pokoknya sebab-sebab. Kalau di jalan berkendara jangan main HP, jangan gojek, jangan bercanda. Itu sebab-sebab kematian yang semaksimalnya bisa kita hindari. Perkara ora gojek ning dalan, ora main HP, apa tidak mati? Yo mati engko. Tapi tunggu saja waktunya. Siapkan bekal sebaik dan sebanyak mungkin. Itu maksud dari takdir Allah. Pemahamannya tetap ada kaitannya dengan ikhtiar insani. Sekalipun Allah sudah tetapkan rezeki jodoh, namun kalau kita tidak mau menjemput, ya tidak akan dapat apa-apa. Ya, ada lagi.